Manajemen kesehatan masyarakat. Langkah surveillance epidemiologi kedua. Ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-86. Sejak video 76 dan beberapa video berikutnya telah membahas tentang pedoman P2 COVID-19 revisi ke-5 yang merupakan lampiran dari KMK RI nomor 413 tahun 2020 tentang pedoman P2 COVID-19. Video saya yang ke-86 ini akan membahas manajemen kesehatan masyarakat dalam surveillance epidemiologi COVID-19. Ini merupakan video ke-11 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Oleh karena pentingnya pengetahuan tentang surveillance epidemiologi, kita akan mencoba mengenal secara bertahap. Di video 86 ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan manajemen kesehatan masyarakat. Manajemen kesehatan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus. Kegiatan ini meliputi kegiatan karantina atau isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan mengenai masing-masing kegiatan dibahas pada bagian tersendiri. Ringkasan manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana terlampir. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya pemisahan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Upaya karantina atau isolasi dilakukan sesuai kondisi dan status kasus. Ringkasan upaya dijelaskan pada bagian manajemen klinis bab 5. Sobat sehat, ada 5 manajemen kesmas yang dilakukan. Antara lain, manajemen kesehatan masyarakat pada kasus suspek, manajemen kesehatan masyarakat pada kasus probable, manajemen kesehatan masyarakat pada kasus konfirmasi, manajemen kesehatan masyarakat pada kontak erat, dan manajemen kesehatan masyarakat pada pelaku perjalanan. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, manajemen kesehatan masyarakat pada kasus suspek. Apabila menemukan kasus suspek, maka dilakukan manajemen kesehatan masyarakat meliputi A. Dilakukan isolasi sesuai dengan kriteria sebagaimana terlampir. Isolasi dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai kasus suspek. Isolasi dapat dihentikan apabila telah memenuhi kriteria discharge. B. Pengambilan spesimen untuk menegakkan diagnosis pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat yang berkompeten dan berpengalaman, baik di pasienkes atau di lokasi pemantauan. Jenis spesimen dan waktu pengambilan dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 di bab 4, pengiriman spesimen disertai formulir penyelidikan epidemiologi sebagaimana terlampir. C. Pemantauan sejak mulai munculnya gejala. Pemantauan terhadap suspek dilakukan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Pemantauan dapat melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala, baik harian, dan dicatat pada formulir pemantauan harian, sebagaimana terlampir. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan screening gejala harian. Pada suspek yang melakukan isolasi mandiri di rumah,
Pemantauan dilakukan oleh petugas FKTP dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Pemantauan dapat dihentikan apabila hasil pemeriksaan RT-PCR selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam menunjukkan hasil negatif. Kasus suspek yang sudah selesai isolasi dan pemantauan, surat pernyataan selesai masa pemantauan sebagaimana formulir terlampir. D. Komunikasi risiko. Petugas kesehatan memberikan komunikasi risiko pada kasus termasuk kontak eratnya berupa informasi mengenai COVID-19, pencegahan penularan, tata laksana lanjut jika terjadi pemburukan, dan lain-lain. Suspek yang melakukan isolasi mandiri harus melakukan kegiatan sesuai dengan protokol isolasi mandiri. E. Penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai suspek, termasuk dalam mengidentifikasi kontak erat. Kemudian kita akan membahas manajemen Kesmas yang kedua, yaitu manajemen kesehatan masyarakat pada kasus probable. Apabila menemukan kasus probable, maka dilakukan manajemen kesehatan masyarakat meliputi A. Dilakukan isolasi sesuai dengan kriteria sebagaimana terlampir. Isolasi pada kasus probable dilakukan selama belum dinyatakan selesai isolasi, sesuai dengan pembahasan di manajemen klinis pada bab 5. B. Pemantauan terhadap kasus probable dilakukan berkala selama belum dinyatakan selesai isolasi, sesuai dengan definisi selesai isolasi. Pemantauan dilakukan oleh petugas FKRTL. Jika sudah selesai isolasi atau pemantauan, maka dapat diberikan surat pernyataan sebagaimana formulir terlampir. C. Apabila kasus probable meninggal, tata laksana pemulasaran jenazah sesuai protokol pemulasaran jenazah kasus konfirmasi COVID-19. D. Penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi tetap dilakukan terutama untuk mengidentifikasi kontak erat. E. Komunikasi risiko. Petugas kesehatan memberikan komunikasi risiko pada kontak erat kasus berupa informasi mengenai COVID-19, pencegahan penularan, pemantauan perkembangan gejala, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas manajemen Kesmas yang ketiga. Manajemen Kesmas pada kasus konfirmasi. Apabila menemukan kasus konfirmasi, maka dilakukan manajemen kesehatan masyarakat meliputi A. Dilakukan isolasi sesuai dengan kriteria sebagaimana terlampir. Isolasi pada kasus konfirmasi dilakukan selama belum dinyatakan selesai isolasi sesuai dengan pembahasan di manajemen klinis bab 5. D. Pengambilan spesimen pada kasus dengan gejala berat atau kritis untuk follow up pemeriksaan RT-PCR dilakukan di rumah sakit. Pada kasus tanpa gejala ringan dan gejala sedang tidak perlu dilakukan follow up pemeriksaan RT-PCR. C. Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat yang berkompeten dan berpengalaman, baik di Fasiankes atau lokasi pemantauan. Jenis spesimen dapat dilihat pada tabel 4.1 di bab 4, pengiriman spesimen, disertai formulir penyelidikan epidemiologi sebagaimana terlampir. D. Pemantauan terhadap kasus konfirmasi dilakukan berkala selama belum dinyatakan selesai isolasi sesuai dengan definisi operasional selesai isolasi. Pada kasus konfirmasi yang melakukan isolasi mandiri di rumah, pemantauan dilakukan oleh petugas FKTP atau FKRTL berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Pemantauan dapat melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala harian dan dicatat pada formulir pemantauan harian sebagaimana terlampir. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan screening gejala harian. Jika sudah selesai isolasi atau pemantauan, maka dapat diberikan surat pernyataan
sebagaimana formulir terlampir. Pasien tersebut secara konsisten juga harus menerapkan protokol kesehatan. Komunikasi risiko. Petugas kesehatan memberikan komunikasi risiko pada kasus, termasuk kontak eratnya, berupa informasi mengenai COVID-19, pencegahan penularan, tata laksana tindak lanjut, jika terjadi perburukan dan lain-lain. Kasus konfirmasi yang melakukan isolasi mandiri harus melakukan kegiatan sesuai dengan protokol isolasi mandiri. Penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi pada kasus konfirmasi juga termasuk dalam mengidentifikasi kontak erat. Selanjutnya yang keempat, manajemen kesmas pada kontak erat. Apabila menemukan kontak erat, maka dilakukan manajemen kesehatan masyarakat pada kontak erat yang meliputi A. Dilakukan karantina sesuai dengan kriteria sebagaimana terlampir. Karantina dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai kontak erat selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Karantina dapat dihentikan apabila selama masa karantina tidak menunjukkan gejala atau discharge. B. Pemantauan dilakukan selama masa karantina. Pemantauan terhadap kontak erat dilakukan berkala atau memantau perkembangan gejala. Apabila selama masa pemantauan muncul gejala yang memenuhi kriteria suspek, maka dilakukan tata laksana sesuai kriteria. Pemantauan dapat melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala atau harian dan dicatat pada formulir pemantauan harian sebagaimana terlampir. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan screening gejala harian. Pemantauan dilakukan oleh petugas FKTP dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. C. Kontak erat yang sudah selesai karantina atau pemantauan dapat diberikan surat pernyataan sebagaimana formulir terlampir. D. Bila petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat yang tidak menggunakan APD sesuai standar, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan RT-PCR sejak kasus dinyatakan sebagai kasus probable atau konfirmasi. 1. Apabila hasil positif, petugas kesehatan tersebut melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Apabila selama masa isolasi muncul gejala, dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus konfirmasi simptomatik. 2. Apabila hasil negatif, petugas kesehatan tersebut tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Apabila selama masa karantina muncul gejala, dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus suspek. Selanjutnya, komunikasi risiko. Petugas kesehatan memberikan komunikasi risiko pada kontak erat berupa informasi mengenai COVID-19, pencegahan penularan, tata laksana lanjut jika muncul gejala, dan lain-lain. F. Penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi dilakukan ketika kontak erat mengalami perkembangan gejala sesuai kriteria kasus suspek atau konfirmasi. Selanjutnya yang kelima, manajemen kesmas pada pelaku perjalanan. Dalam rangka pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri atau domestik maupun luar negeri, diharuskan untuk mengikuti kegiatan sesuai protokol kesehatan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pelaku perjalanan yang akan berangkat ke luar negeri, harus mengikuti protokol yang sudah ditetapkan negara tujuan. Protokol kesehatan dilakukan sesuai dengan penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap COVID-19. Seluruh penumpang dan alat angkut dalam melakukan perjalanan harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 seperti menggunakan masker, sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak satu sama lain atau physical distancing, menggunakan pelindung mata atau wajah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain menerapkan prinsip-prinsip tersebut,
penumpang dan awak alat angkut harus memiliki persyaratan sesuai dengan peraturan kekarantinaan yang berlaku. Petugas kantor kesehatan pelabuhan atau KKP di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan atau kedatangan melakukan kegiatan pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak laut angkut. Pemeriksaan lain yang dibutuhkan serta melakukan verifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card atau HAC secara elektronik maupun non-elektronik. Untuk peningkatan kewaspadaan, Dinas Kesehatan daerah, provinsi atau kabupaten kota dapat mengakses informasi kedatangan atau pelabuhan ke wilayahnya melalui aplikasi elektronik Health Alert Card atau EHC. Penemuan kasus di pintu masuk dapat menggunakan formulir notifikasi penemuan kasus pada pelaku perjalanan sebagaimana terlampir. Penekanan pengawasan pelaku perjalanan dari luar negeri dilakukan untuk melihat potensi risiko terjadinya kasus importasi sehingga perlu adanya koordinasi antara KKP dengan Dinas Kesehatan. Demikianlah Sobat Sehat, kita akan bertemu pada video ke-87 yang akan membahas tentang penyelidikan epidemiologi yang merupakan pembahasan kelima dari surveillance epidemiologi. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.